Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi semester 2 di kelas manajemen B yang berbanggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga atas kudrat irodat ialah kita bisa dipertemukan dan diperkumpul dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan hidayah, berkah dan kemudahan dalam ilmu ini kita bisa bermanfaat bagi diri kita, masyarakat maupun umatnya. Tak lupa salawat serta salam semoga juga berkasih curah ruahkan kepada kita Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau yang insya Allah termasuk kita di antaranya. Mahasiswa dan mahasiswi semester 2 di kelas D yang berkembangkan, pembahasan kita hari ini tentang lembaga-lembaga perekonomian umat ya, menyangkut bagaimana nih lembaga perekonomian umat dalam kaitannya daya saing di era liberalisme sekarang ini. Apakah tetap bisa bersaing atau bagaimana ya? Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga perekonomian umat ini yang berlandaskan syariah di Indonesia sendiri sudah mulai bermunculan ya. Artinya seluruh kaidah transaksi yang berdasarkan syariah tentu saja juga banyak diimplementasikan dalam lembaga perekonomian tersebut. Salah satunya perbankan ya. Nah, perbankan juga nanti ada dua ya. Kalau di Indonesia sama ya, konvensional maupun syariah juga ada dua. Cuma yang membedakan adalah baik BPR maupun setingkat bank umum ya, ini untuk di syariah tentu saja menggunakan pola-pola yang sudah sesuai aturan yang ditetapkan. Jadi tidak menggunakan sistem bunga riba ya, karena ini tidak sesuai dengan ajaran syariah secara muamalahnya. Nah, jadi hampir sama sebenarnya secara badan hukum, kemudian juga secara normatif administratif tentang peraturan dan perundang-undangan, karena kita ada di wilayah negara yang sama dengan aturan pemerintahan yang sama, cuma dalam operasional pelaksanaannya syariah tentu saja menggunakan pola-pola yang sudah sesuai dengan aturan sehingga tidak bertentangan dengan akidah kemudian syariah, sehingga akan menghadirkan akhlak yang tentu saja tidak hanya untuk urusan duniawi tetapi jauh lebih kepada keakhiratan yang menurut keyakinan kita adalah tentu saja yang fana dan lama adalah di akhirat. Ya. Nah, lembaga-lembaga apa saja, kemudian bagaimana, seperti halnya dalam BPR syariah saja. Nah, bank ini kan tugasnya menghimpun dana, kemudian bukan tugasnya ya, kegiatan utamanya itu menghimpun dana. Untuk apa menghimpun dana? Tentu saja selain untuk perputaran ekonomi di wilayah negara kita, tentu saja juga sebagai sarana dalam penyaluran dana. Karena bank ini sebagai intermediasi antara penghimpunan dana kemudian penyaluran dana dan kredit. Namun dalam penghimpunan dana yang biasa kita menyebutnya adalah produk-produk simpanan, tabungan ataupun deposito dan giro, ini kan dalam rangka menghimpun dana. Jadi masyarakat itu nabung melalui produk simpanan ataupun deposito ataupun giro ya, dan itu dana tersebut kan terkumpul di bank tersebut ya, sehingga banyak sekali kemudian bank punya kemampuan karena punya banyak penghimpunan dana, maka mereka akan menyalurkannya ke dalam bentuk kredit. Nah,
Jika di dalam konvensional, transaksi yang digunakan dengan menggunakan sistem bunga, jadi kalau Anda nabung, nanti akan dihitung per bulan bunganya berapa, dikali saldo rata-rata, bukan saldo akhir ya. Karena kalau saldo akhir, kasihan yang tanggal awal bulan nabung 1 miliar, nah tanggal 25 ada keperluan, diambil, saldonya tinggal 50.000, maka bunga dikali 50.000, kasihan kan, padahal dia pernah nabung di posisi 1M. Sebaliknya di awal-awal dia kecil, di akhir bulan dia nabungnya besar, nabungannya kasihan juga bang ya, sistem bunga. Sementara sistem bunga itu menurut syariah tidak diperbolehkan. Nah, menggunakan sistem apa di pola syariah kemarin ya, transaksi syariah itu di kelompok sebelumnya ada yang berprinsip wadiah titipan, ada yang berprinsip kerjasama usaha, ada mudarobah, musyarakah, mukobarah, musyakoh, dan musakoh, musakoh, mukabaroh, sama mukorobah ya. Ada yang berprinsip jual beli, ada bai salam, bai istisna, bai musawamah, bai bisaman ajil. Kemudian ada yang berprinsip sewa, ada ijaroh mentah jadi cabut, ada yang berprinsip jasa seperti ada wakalah, hiwalah, wadiah dan lainnya, kafalah ya. Kemudian ada yang bertransaksi berprinsip kebajikan, ada pinjaman, bahkan ada pinjaman kordu hasan. Nah, ini transaksi-transaksi yang lumrah dan biasa terjadi dalam lembaga syariah, terutama dalam lembaga perekonomian umat yang disebut dengan perbankan, kemudian BPR, koperasi, reksadana, insuren, dan lain sebagainya. Jadi, produk-produk atau polanya menggunakan pola-pola yang sudah diperbolehkan secara syariah. Nah, termasuk dalam penghimpunan dana, bank itu menggunakan bukan pola bunga, tetapi ada dua. Jadi jika Anda masuk ke bank syariah, coba ya, setingkat BPR syariah itu, kalau untuk wilayah Sumedang ada di depan SMA 1 Negeri Sumedang, ya, depan SMA Negeri Sumedang, dari alun-alun, kejaksaan, kemudian SMA 1, nah seberangnya SMA 1 itu ada BPR Syariah HIKP. Ya. Jadi Bank Perkreditan Rakyat dengan pola syariah, nama banknya Harta Insan Kamil Parahyangan HIKP. Ya. Nah, jika Anda masuk ke situ, ambil brosur. Kemudian pada saat Anda baca di situ ada produk simpanan yang dengan menggunakan transaksi dengan prinsip wadiah. Nah, coba Anda baca di situ, apakah wadiahnya menggunakan wadiah yad amanah atau menggunakan wadiah yad adomana, supaya Anda paham. Oh, berarti dalam rangka penghimpunan dana dengan produk simpanan, deposito maupun giro, mereka menggunakan polanya itu bukan bunga, tapi menggunakan pola titipan wadiah. Ada wadiah yad adomana, ada wadiah yad amanah. Nanti wadiah yad amanah itu titipan dari si penitip yang tidak boleh digunakan. Jadi kalau nabung wadiah yad amanah Anda 100 juta misalkan. Jadi yang 100 juta itu tidak boleh digunakan untuk pembiayaan kredit, untuk apapun. Simpan aja di brankas bank. Dan itu karena itu amanah. Nah, transaksi seperti itu diadat minggu sebelumnya saya sudah sampaikan, seperti Anda menitip sandal di penitipan di depan masjid itu ada penitipan ya, atau tas atau jaket kalau di mall. Nah, itu termasuk kategori wadiah yad amanah karena barang titipan tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh digunakan oleh yang ketitipan. Nah, kemudian kembali lagi ke produk bank tadi, saat Anda masuk ambil brosur, ada juga wadiah yad adomana. Nah, berbeda dengan wadiah yad adomana, barang titipan atau uang yang dititipkan dalam bentuk tabungan tadi boleh diputar, digunakan oleh manajemen bank untuk pembiayaan kredit, gitu kan, seperti itu. Kemudian jika Anda baca brosur juga di dalam rangka penghimpunan dana di produk simpanan, deposito maupun giro, di BPR tersebut ada yang dengan menggunakan pola kerjasama, transaksi dengan prinsip kerjasama, yakni mudarobah.
Nah, mudharabah itu kerjasama dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai investor atau sahibul mal, satu pihak bertindak sebagai pengelola dana. Nah, jika Anda nabung dengan simpanan pola syariah mudharabah, maka Anda diberlakukan sebagai investor yang investasi di bank tersebut. Nah, bank tersebut bertindak sebagai pengelola, dan bank tersebut akan mengelola dana investasi dari Anda dalam bentuk simpanan, deposito, giro, mudharabah. Anda sebagai investor, tentu saja investornya tidak hanya Anda, banyak nasabah yang nabung kan. Makanya definisi mudharabah tadi saya sebutkan, mudharabah ini kerjasama usaha dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai investor atau sohibul mal yang memiliki dana investasi, ya. Satu pihak sebagai pengelola, seperti itu barangkali ya. Nah, kemudian jika Anda ngambil brosur tadi, Anda juga akan membaca di bawahnya ada produk-produk penyaluran dana. Nah, jika di konvensional, kredit yang disalurkan oleh bank itu menggunakan sistem bunga, kalau di sini juga tidak menggunakan pola-pola yang sudah sesuai syariah. Kemarin yang saya sampaikan, ada kalau dalam produk pembiayaan kredit, wadiah saya kira jarang ya. Maka di situ di brosur Anda akan membaca dengan prinsip kerjasama. Jadi bank investasi di nasabah-nasabah, tergantung usahanya apa. Tapi tidak semua bank menggunakan produk kerjasama, tergantung peruntukan nasabah mau mengajukan kreditnya untuk apa. Jadi kalau untuk rehab rumah, untuk beli kendaraan, itu tidak, bank biasanya tidak memasukkan ke dalam bentuk kerjasama usaha, karena pengajuan mereka itu bukan untuk usaha, tetapi untuk membeli kendaraan, rehab rumah, beli sawah misalkan. Maka kalau untuk beli kendaraan, beli sawah, beli tanah, ya mereka banyak memasukkan ke dalam transaksi syariah dengan prinsip jual beli. Ya, mungkin nanti kelompok ini, kelompoknya Ahmad, kemudian Dila dan Permana akan sedikit mengupas tentang jual beli ya, jual beli. Jadi ada bai istisna, bai salam, semuanya produk jual beli, cuma beda-beda karakter. Kayak bai salam itu jual beli di mana barangnya belakangan, uangnya didahulukan. Nah, ini karakteristik bai salam. Biasanya di bank disebut di situ kalau Anda ngambil brosur, ada yang namanya product in front payment sale atau dalam kurung bai salam. Nah, itu adalah pembayarannya didahulukan sementara barangnya belakangan. Nah, teknisnya seperti apa? Silakan Anda juga bisa bertanya kepada customer service yang ada di bank tersebut, atau mungkin sebetulnya ada perkuliahan setelah ini, biasanya di semester 4 atau 5, yang akan mengajarkan kepada Anda, men-share kepada Anda tentang teknis-teknis daripada setiap transaksi atau produk yang ada di lembaga perekonomian umat ini gitu. Nah, sementara hari ini tidak terlalu sampai di situ karena kedalaman dan keluasan di sini belum sampai di situ gitu. Jadi saya tidak menyampaikan untuk lebih teknis ya, karena ada mata kuliah berikutnya. Nah, yang jelas dalam perekonomian lembaga-lembaga umat ini, di sini sudah terimplementasikan transaksi-transaksi yang berkaidah syariah itu dengan prinsip-prinsip yang kemarin saya sebutkan. Ada prinsip titipan, wadiah, itu pun ada berbagai jenisnya, ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad amanah. Ada yang transaksi dengan prinsip kerjasama usaha, ada yang mudharabah, ada musyarakah, ada mukobaroh, ada musakoh, ada mukorobah. Nah, mudharabah pun nanti ada banyak jenisnya. Paling tidak di Indonesia ada 3 jenis ya. Ada mudharabah muqayyadah. Anda juga di brosur kalau Anda ke Bank Syariah, baik BPR Syariah yang tadi saya sebut depan SMA 1 Sumedang, maupun ke Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia yang dekat BNI. Kalau ngambil brosur nanti ada mudharabah mutlaqoh, ada mudharabah muqayyadah. Nah, kalau mudharabah muqayyadah, investasi kerjasama usaha dari investor kepada pengelola usaha, di mana investor itu membatasi atau memberikan syarat-syarat tertentu kepada si pengelola. Misalkan saya investasi di usaha Anda, tapi tolong usahanya hanya di bidang anu, atau usahanya misalkan hanya di wilayah Sumedang, jangan bawa investasi ini di luar Sumedang. Nah, jadi ada syarat-syarat tertentu. Itu mudharabah muqayyadah.
Kalau mudharabah mutlaqah, si investor itu yang sebagai sohibul malnya, yang investasi itu memberikan keleluasaan untuk mau berkembang di bidang usaha apapun silakan, sepanjang usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalkan tidak juga mentang-mentang dibebaskan investasinya misalkan di pembuatan senjata ilegal ini, atau di pembuatan narkoba misalkan, ini tetap walaupun diberikan kebebasan, nah ini ketentuan ini tidak boleh ya, seperti itu. Kemudian juga jika investasinya mau berkembang keluar Sumedang, mau ke tingkat nasional, itu diberikan keleluasaan oleh investor. Nah ini jenis seperti ini yang disebut dengan mudharabah mutlaqah ya. Kemudian ada mudharabah mustarokah. Kalau jenis mudharabah mustarokah sebenarnya mungkin saja awalnya itu mudharabah muqayyadah atau mudharabah mutlaqah, tetapi di awal dia itu ada perjanjian bahwa investasi dari sahibul mal, dari investor, sebelum kontraknya habis maka akan dikembalikan secara berangsur gitu. Sehingga setiap bulannya investasi si investor itu berubah terus kan, karena si pengelola mulai mengembalikan, mencicil investasi awal. Kalau awal 1 miliar misalkan, bulan pertama dia mengembalikan dari total kontrak 2 tahun, 24 bulan, dia mengembalikan misalkan 100 juta. Berarti kan investasi di bulan kedua dari 24 bulan yang diperjanjikan, dia sudah tidak utuh 1 miliar lagi, tinggal 900 juta. Seperti itu kategori mudharabah musyarakah. Nah, lebih teknisnya sebetulnya tadi saya sampaikan ada di mata kuliah lanjutan setelah ini. Nah, kemudian ada transaksi dengan prinsip selain kerjasama usaha, ada jual beli. Ada yang tadi saya sebut jual beli dengan prinsip di mana uang diberikan duluan, barangnya belakangan, itu infront financial atau bai salam. Ada bai istisna di mana jual beli inden. Kalau bahasa di kita ini inden. Jadi barangnya belum ada, minta dibuatkan. Seperti misalkan kalau di kebiasaan adat ya, ada Anda ini ingin kendaraan, misalkan kendaraan tertentu, misalnya Honda Jazz. Anda menginginkan warna kuning atau hijau. Nah, di showroom kan tidak ready stoknya ya. Kebanyakan warna hitam, silver, putih kan gitu. Nah, kemudian Anda minta dibuatkan. Nah, pada saat minta dibuatkan, nanti setelah beres, kasih tahu saya, nanti akan saya beli. Nah, itu jual beli dengan pesanan barangnya minta dibuatkan, itu termasuk dalam kategori bai istisna. Ya, seperti itu. Dan karena showroom juga bukan orang yang mampu membuatkan, maka dia pun pesan lagi kepada PT Astra untuk minta dibuatkan dengan warna hijau misalkan tadi ya, karena ada pesanan. Nah, saat si showroom tadi pun minta dibuatkan kepada Astra, PT Astra, nanti PT Astra akan membuatkan kemudian akan dibeli oleh showroom, maka showroom pun melakukan transaksi bai istisna atau yang tadi inden tadi bai istisna. Nah, di sini terjadi bai istisna paralel. Jadi bai istisna pertama antara konsumen dengan showroom, bai istisna kedua antara showroom dengan PT Astra gitu. Nah, di situ transaksi seperti itu disebut dengan bai istisna dan itu sudah diperbolehkan secara syariah. Jadi mangga semua transaksi-transaksi tersebut banyak sekali ya, dan kita harus paham termasuk juga teknisnya. Kemudian ada transaksi dengan kaidah prinsip sewa, ada ijarah muntahiyah bitami. Kalau sewa saya kira di adat juga sudah banyak terjadi ya. Kayak di kisaran Unsap ini ada sewa kamar, kos ya, kontrakan. Itu sewa. Kan sewa itu hanya memindahkan manfaat, tidak memindahkan hak milik gitu. Jadi dia itu hanya membayar sewa manfaat dari kamar tadi gitu atau dari kos-kosan tadi. Kemudian kalau di adat banyak lagi ilustrasi ijarah ini di kios ya, kios atau toko. Banyak sekali yang berusaha berbisnis itu tempatnya itu masih sewa ijarah, dan ini sudah dikaji secara syariat, ini tidak bertentangan ya. Kemudian sewa-sewa yang lainnya juga banyak, yang seperti misalkan rental mobil, sewa itu ijarah juga. Kan tidak lantas nanti setelah sewa barang jadi milik penyewa, tidak. Dia hanya memindahkan hak guna pakainya saja.
sementara hak miliknya tidak berpindah, tetap yang punya yang menyewakan. Nah, kemudian ada ijarah mentahiyah ditamlik. Nah, ini sewa yang pada saat sewa yang ditentukan, misalkan sekian bulan, maka di bulan terakhir akan terjadi pemindahan kepemilikan. Nah, ini disebut dengan ijarah mentahiyah ditamlik. Ya. Kemudian juga ada transaksi dengan prinsip jasa ya. Di sini ada wakalah ya. Wakalah itu mewakilkan, mengkuasakan ya. Kalau di adat banyak terjadi misalkan memberikan kuasa kepada seseorang untuk menawarkan dan menjual barang miliknya, misalnya tanah. Nah, ini surat kuasa. Memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengambil ijazah misalkan. Nah, ini adalah wakalah, surat kuasa. Kemudian ada kafalah, penjaminan, ada hiwalah, pengalihan hutang dan lain sebagainya. Ini jasa-jasa yang ada dalam perbankan yang sudah dengan pola syariah. Kemudian terakhir ada prinsip pinjaman. Nah, kalau di pinjaman, kalau minjem 1 juta, ngulangin 1 juta lagi. Bahkan kalau pinjamnya untuk para kebajikan, koduhasan, pada saat dia bangkrut tidak bisa mengembalikan, ya sudah dihibahkan saja. Karena biasanya itu termasuk kategori duafa. Gitu. Nah, ini banyak sekali transaksi-transaksi dengan prinsip yang sudah sesuai syariah, terimplementasi dalam lembaga perekonomian umat ya yang disebut bisa perbankan, bisa insuran. Nah, begitupun transaksi-transaksi yang terjadi di insuran ya, mereka banyak menggunakan produk-produk tabaru ya, bukan tijaroh. Kalau tijaroh itu lebih banyak ke bisnis, profit oriented ya. Nah, jadi orientasinya adalah keuntungan dan laba. Kalau tabaru itu adalah sifatnya sosial, seperti yang transaksi pinjaman tadi ya, atau bahkan pinjaman kebajikan itu dengan prinsip tabaru, saling tolong menolong atau nirlaba tanpa ada non profit oriented. Jadi tidak orientasinya tidak laba ya, lebih kepada kebajikan sosial. Nah, kalau tijarah itu orientasinya lebih kepada bisnis. Makanya yang tadi ada kerjasama usaha, kemudian ada bagi hasil, kemudian jual beli ada profit, itu karena akad-akad yang tadi itu termasuk dalam kategori tijarah gitu ya, tijarah lebih kepada profit oriented. Nah, bagaimana tentang lembaga-lembaga perekonomian umat memiliki daya saing seperti yang tadi saya sampaikan? Nah, terutama di era liberalisme abad sekarang, abad 21, saya kira kelompok 6 hari ini ya, yang terdiri dari Ahmad Ridwan Komara, kemudian Dila Faujaini Az-Zahra, dan Permana Roy Ramadan, hari ini sudah siap untuk memaparkan hasil pencarian materi dengan teman-teman di kelompok, kemudian juga sudah mendiskusikan dalam rangka pembuatan materi, kemudian juga sudah membuatkan dalam sajian makalah PPT slide-nya, dan hari ini saya kira mereka bertiga sudah siap ya di hadapan kita untuk menyampaikan presentasinya ya, presentasinya di mana sebentar ya, ini juga ada kesalahan, sedikit kesalahan teknis, sebentar. Kita coba persilahkan kepada kelompok 6 ini ya untuk segera bisa mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi di kelompok, kemudian kita simak bersama, dan saya juga izin untuk ke belakang dulu. Kemudian untuk kelompok 6 saya persilahkan ya untuk menyampaikan hasil presentasinya kepada anggota kelompok lain. Silahkan disimak, dan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti silahkan dilanjut melalui WA grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dosen Sukmayadi EFM dan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami presentasi hari ini. Baik, saya dari kelompok 6 akan membahas materi tentang daya saing lembaga-lembaga perekonomian umat menuju era liberalisme ekonomi abad ke-21. Namun, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Ahmad Ridwan,
Yang kedua ada saya, Dila Fauzini Azhara. Yang ketiga ada Permana Roy. Baik, kita langsung saja kepada pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Yang pertama, pengertian lembaga perekonomian umat. Lembaga perekonomian umat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Lembaga perekonomian umat ini lebih mempunyai pengertian sebagai pihak al-jihad, yaitu yang menangani setiap harta, benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran yang sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam Islam. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Lalu saya akan menerangkan tentang lembaga perekonomian syariah. Yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. BPR adalah lembaga yang menerima simpan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau BPR. Pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Usaha BPR syariah diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, melakukan penyaluran dana, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Lalu yang kedua, saya akan menerangkan tentang bank syariah. Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum Islam adalah merupakan sebuah lembaga baru yang amat penting dan strategis peranannya dalam mengatur perekonomian dan mensejahterakan umat Islam. Adapun produk dari bank syariah adalah pertama, prinsip jual beli atau bai. Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebut di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu bai al-murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal ditambahkan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Kedua, ada bai as-salam. Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, bai istisna. Biasanya digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan bai al-istisna mengikuti bai as-salam, namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. Lalu ada prinsip sewa atau ijarah. Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini, bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Lalu yang ketiga, prinsip bagi hasil, syirkah. Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama, di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Lalu ada mudharabah, adalah kerjasama 2 orang atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki 2 orang atau lebih. Sedangkan pada mudharabah, modal hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Lalu menghimpun dana. Menghimpun dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang ditetapkan dalam bank syariah ada 2 macam, yaitu prinsip wadiah. Wadiah amanah prinsipnya harta
titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Wadiah amanah, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan. Lalu yang kedua, prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mudharabah mutlaqah, prinsip yang berupa tabungan dan deposito, sehingga ada 2 jenis, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Lalu ada mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syariah-syariah khusus yang harus dipatuhi oleh bank. Lalu yang ketiga ada mudharabah muqayyah of balance sheet, yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Lalu ketiga, jasa perbankan. Dalam jasa perbankan terdapat selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain, yang pertama SHARP atau jual beli valuta asing, adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan untuk jual jasa beli tersebut. Yang kedua ada ijarah atau sewa. Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Ketiga, asuransi syariah. Pendapat ulama tentang asuransi. A. Ulama yang mengharamkan. 1. Gharar, terlihat dari unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis. Ya, yang kedua ada maisir, yaitu unsur judi yang digambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak lain. Yang ketiga, riba adalah asuransi. Yang keempat, asuransi objek bisnis yang digunakan pada hidup matinya seseorang, yaitu berarti mendahului takdir Allah. B. Ulama yang memperbolehkan. 1. Tidak terdapat nas Al-Quran atau hadis yang melarang asuransi. Yang kedua, dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asuransi menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, asuransi mengandung unsur kepentingan umum sebab premi-premi yang dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Yang kelima, asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Yang keenam, asuransi termasuk syirikah atau niyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong. Pegadaian syariah dalam hukum Islam berjalan atas 2 transaksi. 1. Akad ran secara istilah. Ran berarti menjadikan suatu barang yang berharga sebagai jaminan hutang dengan dasar bisa diambil kembali oleh orang yang berhutang setelah dia mampu menebusnya. Yang kedua, akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. 5. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal. BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.
Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Permana Rai. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. 6. Reksadana Syariah. Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, yang merupakan sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya. Jenis-jenis reksadana syariah ada 4. Yang pertama ada reksadana syariah pasar uang. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana syariah campuran. Yang keempat, reksadana syariah saham. 7. Koperasi syariah. Secara sistematik, koperasi berarti kerjasama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan, usaha yang sehat, baik dan halal, yang sangat terpuji dalam Islam. Prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal. 1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. 2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis. 3. Partisipasi ekonomi anggota. 4. Otonomi dan kebebasan. 5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi. 6. Kerjasama antar koperasi. 7. Kepedulian terhadap komunikasi. Strategi khusus lembaga perekonomian syariah dalam meningkatkan daya saing di era liberalisme ekonomi abad ke-21. Yang ke-1 ialah membentuk SDI berkualitas. Yang kedua, ekspansi segmen pasar lembaga syariah. Yang ketiga, akselerasi produk lembaga syariah. Dan yang keempat, penggunaan sistem IT modern. Beberapa cara efektif untuk menyiasati peningkatan daya saing lembaga syariah. Yang ke-1, lokal konten. Yang kedua, fokus. Ketiga, sinergi. Dan yang keempat, added value. Jika hal di atas dapat ditemukan, maka pengembangan sistem TI perbankan syariah tidak selalu harus mahal. Hal yang terpenting adalah ukhuwah dan kerjasama mencapai tingkat layanan yang lebih baik untuk perbankan syariah. Tentu saja, pada akhirnya semua ini sangat tergantung niatan baik dari pelaku bisnis perbankan syariah untuk dapat bahu-membahu mengembangkan sistem TI perbankan syariah yang ideal bersama-sama dengan vendor sistem TI perbankan syariah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6, Kang Ahmad, kemudian Dila dan Permana yang sudah menyampaikan materi tentang daya saing lembaga perekonomian umat di era liberalisme abad 21 ya. Jadi ada beberapa lembaga ekonomi umat, perbankan, kemudian koperasi, BMT, kemudian insuran dan lain sebagainya ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di prolog, apa yang disampaikan juga tadi tidak jauh berbeda ya. Dan saya kira penambahannya juga tidak ada. Apa yang tadi saya sampaikan di prolog juga sudah sesuai dengan apa yang disampaikan di presentasi kelompok 6 ini ya. Nah, selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan lanjut di WA grup kelas ya, dan setiap pertanyaan tentu saja mendapatkan nilai poin tersendiri untuk ada indikator keaktifan. Kemudian juga Ahmad, Dila, dan Permana silakan dipandu setiap diskusi dan pertanyaan dicatat, kemudian silakan untuk dicoba dijawab ya. Itu saja, mohon maaf juga apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.